Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Studi Teknik Telekomunikasi TPW 33. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang kami buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PKS. Di sini kami beranggotakan Erigara Saputra, Afiaratul Aisi, dan Irfan Syahputra. Untuk syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan yaitu tema yang diusulkan berkaitan dengan program studinya masing-masing yang menerapkan konsep percabangan, perhitungan, dan array dalam satu program. Tema yang diusulkan berbeda-beda antar kelompok dan kami memilih tema yaitu pembayaran tagihan listrik. Berikut akan kami jelaskan program yang kami buat. Oke, yang pertama kita memakai hashtag include iostream, yaitu gunanya sebagai header atau untuk menampilkan code engine. Yang kedua yaitu ada using namespace std titik koma, yaitu gunanya untuk mendeklarasikan using atau mendeklarasikan baris selanjutnya. Yang kedua yaitu masuk ke persyaratan di awal, yaitu ada dua konstanta yang berbeda. Yang pertama ada hashtag define byy underscore adm 2500 yang digunakan untuk biaya admin sebesar 2.500 dan ada const float bps sama dengan 500 titik koma yaitu untuk tipe data float yang digunakan biaya peduli sesama 500 perak. Yang untuk di tengahnya yaitu ada int main tutup kurung tutup buka berfungsi yaitu untuk mendeklarasikan atau fungsi main untuk memulai program. Untuk konstanta ini adalah sebuah nilai ketetapan yang tidak dapat diubah-ubah. Kemudian selanjutnya di sini terdapat int main. Integer main ini merupakan sebuah deklarasi fungsi untuk memulai suatu program. Di integer main ini terdapat 3 tipe data yang berbeda. Yang pertama ada konstanta float, DPS sama dengan 500, integer, dan char. Konstanta float DPS sama dengan 500 ini digunakan untuk biaya peduli sesama sebesar 500 perak. Kemudian di sini terdapat int atau integer. Integer di sini merupakan tipe data yang berupa angka. Contohnya adalah biaya, nomor rekening, parameter bulan lalu, parameter bulan ini, besar pemakaian, dan sebagainya. Kemudian di sini jangan lupa untuk memakai tanda titik koma untuk mengakhiri kalimat di sebuah baris tertentu. Jika tidak memakai tanda titik koma, maka akan terjadi kesalahan atau error. Selanjutnya di sini terdapat char atau singkatan dari karakter. Karakter ini merupakan sebuah tipe data yang berupa huruf dan angka. Di sini char digunakan untuk variasi nama. Setelah nama ini terdapat 2 angka 100. Maksud 2 angka 100 di sini adalah dikategorikan ke dalam array. Array adalah memiliki nilai tetap yang tidak dapat membesar atau tidak dapat mengecil. Contohnya pada nilai array 100 di sini. Maka nilai array 100 di sini yang artinya variabel tersebut hanya dapat mengakses 100 data. Kemudian ketikkan cout pembayaran tagihan listrik. Pembayaran tagihan listrik di sini merupakan sebuah judul. Dan jangan lupa untuk mengetikkan ENDL di akhirnya. ENDL ini mengetikkan ENDL di sini termasuk ke dalam memasukkan karakter yang mengatur pindahnya sebuah garis. Selanjutnya di sini terdapat perulangan for. Perulangan for gunanya untuk melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya. Contohnya di sini untuk melakukan pengulangan sebanyak sekali untuk menginput. Mengapa melakukan pengulangan sebanyak sekali saja? Karena di sini kita
menginputkan hanya Y sama dengan 1, kemudian Y kurang dari sama dengan 1. Jika kita ingin mengulangi pengulangan sebanyak 2 atau 3, bisa disesuaikan dengan mengetikkan angka di sini sesuai yang kalian mau. Kemudian di sini diketikkan cout, input nomor rekening, input nama pelanggan, parameter bulan lalu, dan parameter bulan sekarang. Cout ini gunanya untuk ditampilkan di comment form atau di output. Selanjutnya setelah cout ini diketikkan sein. Sein ini gunanya untuk menampilkan yang akan muncul di output. Jadi di outputnya nanti bisa menginput nomor rekening, nama pelanggan, parameter bulan lalu, dan parameter bulan sekarang. Selanjutnya kode-kode selanjutnya akan disampaikan oleh Irfan Syahputra. Selanjutnya menggunakan percabangan if else, yaitu percabangan dua kondisi di mana proses tersebut dilakukan hanya memilih salah satu dari dua kondisi. Contoh, besar pemakaian lebih dari 300, maka pajak yang akan dibayar Rp2.000. Jika besar pemakaian kurang dari 300, maka pajak yang akan dibayar Rp1.000. Jika besar pemakaian sama dengan 300, maka tidak ada pajak yang dibayar. Selanjutnya hasil total diambil dari perjumlahan keseluruhan, yaitu dari biaya admin, BPS, biaya, dan pajak. Terakhir, menggunakan perulangan duel berfungsi untuk mengulangi eksekusi beberapa substansimen berdasarkan kondisi yang ada. Contoh, terima kasih sudah membayar tepat waktu. Kata ini diulang sebanyak 3 kali karena menggunakan Y increment. Selanjutnya, return 0 berguna untuk mengakhiri program. Selanjutnya, klik compile and run, maka akan muncul tab output. Nah, di tab output itu muncul input nomor rekening, bisa kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, enter. Lalu akan muncul input nama pelanggan, contoh Irfan, enter. Stand meter bulan lalu, contoh 100 watt, stand meter bulan sekarang 200 watt. Maka akan muncul output transaksi pembayaran. Jumlah pemakaian bulan ini 100 watt, biaya pemakaian bulan ini sekitar Rp95.000, pajak Rp1.000 yang seperti yang udah kita buat di program tadi, biaya admin Rp2.500, derma peduli sesama 500 perak. Total yang harus dibayar Rp99.000. Terima kasih sudah membayar tepat waktu, itu akan muncul 3 kali sesuai program yang sudah kita buat. Oke, sekian penjelasan tentang program yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.